Tapi karena di sini adalah expanding river, Franklin pun punya kesempatan untuk bisa mengejar. Lumayan lah ya. Lumayan ada bantuan speed. Ini hero fenomenalnya Suns ini. Ini hero-nya dia di saat dia sedang bersinar waktu itu di MPL Indonesia. Kita lihat masuk ada sedikit Keyboy yang melakukan sedikit gangguan. Tapi para pasukan RRQ mereka tidak akan melepaskan Little Wanderer. Lihat Biarkan begitu saja. Dan para pasukan dari tim RRQ mereka cukup kesulitan dan informasi yang didapatkan adalah Kyrie berhasil mendapatkan steal purple buff distraction yang dilakukan Keyboy dan juga Suns berhasil. Yap, lo hilang ternyata. Dan ini ngebuat early-nya agak sedikit redam ya dari RRQ. Benar-benar agak sedikit ketahan ya mungkin untuk early buat Frederick juga atau untuk Sujin. Untuk itemnya sendiri kalau kita lihat masih belum ada yang jadi nih, jadi harus menunggu dulu. Tapi so far pastinya nih level dari Baxia yang pakai dengan Kyrie akan jauh lebih di atas dari Sujin. Karena kemenangan kecil ya tadi ya. Yap. Tapi purple buff. Dan kalau tadi mungkin dari setelan emblemnya juga ada trail buat Idok ya. Ini bakal lumayan ngeganggu pastinya, terutama kepada seorang Suns yang bakal sering ketemu juga di area river. Tapi untuk sekarang walaupun memang agak sedikit patah pattern farming dari Sujin, so far masih nggak terlalu jauh loh perbedaan goalnya. Ya, masih cukup berimbang satu sama lain juga. Tapi balik lagi sih, kalau memang purple buff hilang, nanti adu retri ini yang pasti lebih di worry nanti. Bisa kalah karena memang ada perbedaan dari level untuk kedua jungle. Yap, dan Expanding River ya sudah memanggil adanya setup menuju ke arah turtle juga, dan zoning sekarang sedang dilakukan oleh Res. Oke, Kyrie mencoba untuk melakukan flanking menuju ke backline. Target untuk dapat Trax Tools menuju ke rest. Dan lihat mencoba untuk begitu saja. Davis dari Suns. Tapi di depan sana Brad Python. Lebih merasa menutup jalan bermasukan dan tim RRQ untuk bisa mundur ke arah belakang. Dan Skylar is coming. Dan Sujin dengan Abra Sport yang dia miliki menandakan mereka tidak memiliki lagi power untuk melakukan takeover terhadap turtle yang mereka miliki. Apakah pasukan dari RRQ masih berani mencoba untuk melakukan takeover di depan sana? Mencoba diangkat dan bakal hidup. Berhasil melempar Kyrie mundur ke arah belakang dengan Asta Bombon. Berhasil kehilangan satu turtle permasukan dari tim Onyx. Mereka tercuri turtle pertamanya. Itu dia, tanpa adanya praserurat tapi ternyata Sujin masih punya retri. Flicker ejector mengusir mundur Kyrie, dan turtle yang pertama dikantongi oleh RRQ, dan ini menjadi sebuah keunggulan kecil yang bisa mereka convert lagi untuk keunggulan yang lain, Om. Apalagi tadi Skylar ikut ya untuk tim fight-nya meninggalkan Toy seorang diri. So lihat si talent prediction kita. Oh my god, no RRQ for this time. Lihat data yang muncul di klasemen membuat permasukan dari tim Onyx kali ini mendapatkan 6 suara dari para pasukan caster yang bertugas hari ini. Ya, tadi di match 1-2-1 bener sendiri ya, Om ya. Apakah? Apakah nih ya? Au? Tapi ya, ngelihat dari RRQ juga yang mereka udah mulai kelihatan ada angin segar. Tapi kembali lagi, Keyboy sendirian di depan, dan Idok yang perlu diwaspadai. Karena di game kemarin, jauhnya Idok sampai kena ban juga kan. Benar-benar di game yang 3 ya akhirnya. Iya. Tapi tadi itu nice banget juga dari Idok di mana dia berhasil Nice untuk banget. menjauhkan Kyrie biar tidak bisa menggunakan retribution dia. Ejek ke bagian depan ya gak ada follow up memang ya. It's okay karena dari RRQ berhasil untuk mendapatkan turtle juga. Iya, siapa yang sangka loh tiba-tiba Flicker musir mundur kan. Buang ya. Soalnya ejeknya ke depan bukan ke belakang. Karena gini, kalau misalnya dipukul mundur Onyx gak bisa, dilempar aja lah. Iya. Dijauhkan ya, Iya, dijauhkan. dipukul nggak bisa, dihantam nggak bisa. Onyx masih tetap kekal untuk bisa mendapatkan momentum dari turtle tersebut soalnya. Ya, dan Kyrie sekarang lagi under level loh. Ya, di under level. Tapi nampaknya di sana duel Dragon from Keyboy. Berhasil mendapatkan Sonsage. Mencoba untuk balikan kembali kanan. Dan exector yang diberikan oleh seorang Idok tidak ada, hanya Unstoppable Force. Tapi ingat yang diberikan pada pasukan dari tim RRQ, mereka tidak akan meninggalkan sampai di sini saja. Mereka akan coba distract sampai sosok Sujin bisa kembali lagi hadir ke line up dan untuk adu retribution. Wah, ini langsung cepet-cepet nih ya. Tapi nggak berhenti loh RRQ. Dan itu dia Idok akan coba mendistract sosok dari seorang Kyrie agar jauh dari turtle. Mencoba untuk balik lagi. Dan power of Kyrie. Retribution masih berhasil diamankan. Yap, terlalu cepat kayaknya untuk ngusirnya juga. Karena turtle-nya masih lumayan banyak hit point-nya. Sampai akhirnya Kyrie masih bisa masuk ke area dari turtle dan retribution yang on point. Tapi dari RRQ mereka juga memanfaatkan power dari Expanding River ini untuk mengejar dan mengganggu setup dari Onyx. Nah itu dia ya, kecepatan ya. Semuanya sangat cepat sekali untuk bisa membayang-bayangi akhirnya Baxianya untuk ya agak diganggu sedikit meskipun memang gangguannya ya. Makanya ngedelay sehingga membuat Sujin bisa mendapatkan purple buff. Dan untuk fight-nya sekarang Skylar-nya akan coba untuk di-ganking juga nih ya. Karena titik dari Onyx sendiri mereka harus bisa membuat Skylar juga farming nanti ketika join team fight. Ya, Jangan lupakan ya, Skylar, geng Skylar itu biasanya ada konsekuensi.
Oke. Geng Scalar biasanya ada pertukaran, entah pertukaran point kill, entah pertukaran apapun itu akan bakal sangat mengerikan. Yep. Jadi RRQ harus memastikan nge-geng Scalar itu dengan fix damage dan fix apapun. Oh, tercuri! Tercuri? Kyrie! Oh, Kyrie jangan mencuri! Mencuri ya? Udah 2 kali nih dilihat-lihat ya Kyrie. Wow, Kyrie jangan mencuri! Kyrie jangan mencuri! Ya, menjadi sebuah hal yang baik lagi pasti buat Onyx. Cuman, RRQ mereka nantinya untuk di mid to the late game, ya, mereka bisa memanfaatkan power speed push dari Cloud Ya, gak sih, Om? masih ada juga karena kita belum melihat Toy untuk join Impact sama sekali, lebih dibiarkan untuk stay di lane-nya dia Yep. untuk mengumpulkan Swift Trinity dulu. Oke, target menunjukkan rest, tapi nampaknya gagal. Reflectors telah juga oleh Looping. Dan untungnya kali ini akan cukup untuk posisi arah regroup. Karena mereka udah tahu ada 2 pemain arah biar tuh. Oke. Dan Skylar juga so far so good ya di Toy Wolf. Oke, tapi nampaknya ada wild flag from Kipoy. Juga rasa satu pemain kill Idok masih selamatkan Kyrie. Mau tidak mau mengeluarkan retribusi untuk bisa mendapatkan Idok di depan sana. Lihat Reyes mencoba menjadi target utama dari Kyrie, tapi mencoba menggocek sedikit demi sedikit dan informasi didapatkan adalah Kyrie retribution. Iya. Apakah berani kali ini Kyrie tetap mendapatkan target? Tadi yang terlempar Rins ya. Ke belakang Tapi juga. lihat Kipoy mencoba untuk melakukan distraction. Balik for defensive. Tadi di depan sana. Tapi nampaknya dengan coach yang kita Kipoy! Oh my god, what a play from Kipoy, and Kipoy still survive in the bottom lane! Wow, dan RRQ mereka tidak mendapatkan apapun karena ngejar ke Kiboy juga nggak dapetin point kill dan turtle-nya masih bisa dikantongi oleh Kyrie. Oke, dan objektif memang masih kontrol juga, tapi lihat Grand Toy-nya masih bebas untuk bisa mencoba mendapatkan bottom turret. Dan so far, Expanding River ini membuat pergerakan dari kedua tim ini cukup dinamis. Sangat cepat sekali sebenarnya semuanya. Yap, tapi tentunya ya, akhirnya ada satu buah jawaban untuk RRQ menutup kerugiannya adalah outer bottom turret yang didorong juga sama Toy yang sejauh ini masih belum join the fight. Dia masih fokus untuk bisa farming sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Ya, kurang satu item mungkin Golden Staff nanti untuk Toy juga. Dan yang dari Corrosion dan juga Demon Hunter Sword. Mungkin Toy sudah mulai akan terlihat join jika ada tipan yang terjadi. Informasi yang didapatkan adalah Kiboy tidak memiliki flicker. Tapi Sans bisa membantu Kiboy untuk membalikkan kembali damage yang diberikan oleh perpasukan dari tim RRQ. Dan ini Kyrie mencari sedikit rotasi terlebih dahulu. Karena itu dia. Kalau kita lihat di sini, kondisi para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan 1100 gold. Damage yang cukup, tapi Skylar masih belum terlihat batang hidupnya. Belum ya, belum kelihatan juga untuk benar-benar ada team fight besar soalnya. Hanya ada saling poke aja juga ditabrak. Oke, mengejar starter Kyrie. Tahan diri depan sana bakal ada ejector menuju ke Keyboy. Masih selamat tapi Traction Pulse di posisi yang berbeda membuat permasukkan dan RRQ. Mereka harus mundur sedikit demi sedikit, tidak boleh terlalu terburu-buru untuk bisa memastikan mereka dapetin point kill. Karena Onyx too strong. Kita lihat kali ini. Ya, dan ini keduanya sebenarnya masih cukup hati-hati ya satu sama lain. Mereka nggak mau ada team fight besar, hanya coba untuk ngeganggu aja dan menguasai siapa yang nantinya akan membuat dari rivernya kepegang. Ya, tapi fight mungkin akan Outfield? diinisiat oleh Kyrie. Onsel Gaming, Kyrie menabrak ke arah Indo. Target utama mereka, Black Fire Event, tarik keluarga Tonsungin. Mencoba untuk menerima damage. Tapi lihat Kyrie terperangkap. Dapatkan lebih. Mencoba untuk memulihkan Prefect secara belakang. Toy masih mencoba untuk bertahan. Skylar! Sangat force from Skylar. Apa spot nothing. Toy mencoba untuk bertahan. Toy belum masuk dengan blast duetnya. Dan lihat para pasukan dari tim RRQ. Apakah mereka mencoba untuk kembali ke kanan? Mereka tidak mau nampaknya 3 berbanding dengan 5. Ya, berpuas dengan adanya 2 pemain yang berhasil untuk dikantongi oleh Onyx sekarang, Lord pun terbuka kesempatannya semenjak Sutsujinnya juga ikut tumbang. Meskipun tadi Pressel Red memang sempat dibuka juga dari Suzuki, Revive tapi sudah juga Red. Dalam belakang sana ada lontaran duel. Mereka berap. Kipoy! Kipoy lihat dan Skylar menjadi penentu point kill yang ke-6. Lihat di depan sana Skylar coba untuk dive in kembali. Tapi Idok berhasil menyelamatkan Prince. Dilempar begitu saja dive in from Skylar. Yap, dan Zaman Force yang tidak segan-segan dibentangkan ya untuk menghancurkan satu buah outer middle turret. Dan ini seketika keadaannya berbalik semuanya untuk Onyx. Yap. Yang tadinya sengit banget di awal. tiba-tiba menjadi timpang ya sekarang. Dan pembagian tugas yang bagus sebenarnya dari Onyx karena meninggalkan Kyrie sendirian untuk mendapatkan Lord. Empatnya kerja untuk mendapatkan kesempatan lebih unggul, lebih jauh lagi dengan point kill. Yes, kill lagi dan lagi. Dan Idok sekarang dari yang agresif, ofensif, jadi Idok cuma bisa menyelamatkan Rins. Karena susah banget ya. Balik lagi seperti apa yang dipertanyakan Om Wawa, follow up-nya. Follow up. Itu dia yang belum dipegang atau dimiliki dengan RRQ juga. Karena mereka butuh follow up. Setiap kali ada ejector, mungkin di belakangnya butuh satu burst damage.
Sedangkan dari kondisi yang dimiliki dengan RRQ sekarang, mereka punya DPS. Bukan typically langsung burst. Yep. Dan so far juga dengan Toy yang masih belum join the fight, ya secara follow up damage masih belum ada ya dari RRQ untuk sekarang. Tinggal gimana caranya juga mereka melakukan defensif karena high groundnya juga lumayan terbatas nih dari RRQ. Tapi RRQ kita lihat Toy satu item lagi menuju ke arah Trinity Swift. Buat perpasukan dari tim Onyx mereka harus lebih berhati-hati. Dan Sans, Sky Piscer, tapi belum aktif. Belum ya, baru jadi soalnya. Baru jadi dan di depan sana perpasukan dari tim RRQ. Mereka juga memiliki Sky Piscer untuk Rins. Lebih bermain ofensif nampaknya. Yep, masih coba untuk bertahan dulu ya dari Yep. RRQ untuk sekarang. Dan ini dia Swift Trinity yang udah selesai Om. Yep. Apakah ini waktu yang tepat untuk Toy join the fight? Ya mungkin sekarang sih memang bisa ya. Tapi kalau mau split push pun masih oke karena mereka lagi tertinggal 4.000 gold. Sembari menunggu untuk Lord yang kedua pastinya ya. Mencari objektif adalah jalan yang terbaik juga untuk RRQ kalau mereka mau bermain sedikit lebih safe. Yep. Walaupun sebenarnya kayak follow up damage yang coba untuk dimaksimalkan oleh Chusinnya Rins dengan Sky Piercers ini masih belum terlihat ya. Belum. Karena dia Sky Piercers juga kan. Ya, tapi itu pun untuk finisher kan. Karena kita melihat begitu mungkin lack of damage ya dari RRQ sekarang sehingga mereka butuh juga satu finisher. Nah, Sky Pierce ini akan bisa menolong. Terlihat Idok dan Thunderwave Dragon from Kiboy. Di-follow oleh Scalar berhasil melakukan satu poin keutamaan. Refactor dikeluarkan. Kali ini ada dua tim fight yang berbeda. Kiboy and again. Chow from Kiboy. Yap, dan lagi-lagi ya purple buff-nya dicuri. Ini akan semakin ngebuat dari RRQ semakin lagi susah untuk mencari resource kemana mereka harus farming. Jangan lupa tadi ada Heptasis sudah dipegang juga dengan Keyboy. Wow, Tambahan damage pastinya. heptasis ya, bukan Heptasis. cuman dari Fury Hammer-nya aja dijadiin heptasis ini. Dijadiin betul. Oke, tapi kita lihat di sini Idok gagal. Malah kita lihat Luffy yang maju ke dalam pertahanan dari tim RRQ. Di belakang sana mencoba ditutup oleh Kyrie. Free hit di depan sana untuk Toy. The Whale Dragon from Kiboy. Masih coba dilindungi dengan ada Purify, tapi nampaknya hidup terperangkap tidak ada yang bisa jalan untuk pulang. Menangkap Kyrie menjadi sebuah masalah. Nampaknya Sky Piscer aktif. Perlawanan dari tim Onyx membuat RRQ malah berbalik terbalik. Miss ejector from Ino. Dan itu juga hampir ada solo kill dari Keyboy. Itu kalau nggak ada Purify dengan heptasis, Hilang. hilang. Ya, tapi ngeri banget. Dari Onyx sendiri Flicker pun dibuang dengan Luffy tadi untuk mengejar. Untuk Masalahnya initiate team fight. heptasisnya ini loh. Ini heptasisnya itu. Gebrakan di awal yang membuat segalanya jadi kacau. Dan Aduh, itu dia boy. Kiboy yang akan coba untuk kembali. The Way of Dragon from Kiboy. Berjalan Sun Sochin. Dan dari sana Blazing Red from Toy. Di depan Skylar. Dipukul mundur. Membuat perpasukan dari tim RRQ. Mereka kewalahan. Ya udah siap kita ketemu Chorom pakai heptasis habis Waduh, ini. seharusnya harus sangat siap ya. Harus sangat siap ya. Ya, tapi tendangannya memang benar-benar cukup menyakitkan apalagi kalau kena ke lini belakang. Emang udah targetnya ke lini belakang. Hmm, Berkali-kali ya. Even ya kalau kita lihat Toy setidaknya punya Purify. Yep. Tapi sekarang untuk RRQ mereka gak banyak bisa dilakukan selain ya udah nunggu dulu dan defense terlebih dahulu. Di arah bottom lane tidak ada holy defense terpasukan dari tim RRQ. Mereka melakukan clear dengan sangat cepat. Skylar belum masuk dan Lutfi dengan Brave Fighters mencoba untuk mengusir mundur perpasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya terperangkap di depan sana. Satu hit untuk dengan best turret dan Rizmo tidak mau sebagai menuju ke backline. Oke, base turret bottom lane yang hancur itu udah cukup membuat dari Onyx selesai sampai situ dulu. Mereka mundur lagi, mereka cari lagi setup karena sekarang kalau ngintip dari segi itemization-nya Om, ini udah sakit banget nih dari Kimi dan juga Haritnya. Ya, dari Kiminya bahkan dengan Sky Pierce yang ada ya dari tadi juga bisa menuju ke Holy Crystal sebentar lagi. Setelah adanya Divine Glaive juga last item untuk Sans. Sedangkan yang masih tertinggal pasti untuk Rin sendiri. Masih agak sedikit menunggu damage sebenarnya bagi RRQ karena kita hanya melihat item damage-nya itu mungkin ya secara signifikan itu hanya ada di Toy. Tapi lihat si Boy mencoba untuk menargetkan di mana Idok berada Kyrie. Mereka bakal coba untuk menahan sampai ejectornya selesai di depan sana. Dan Kyrie memberikan satu stiker yang cukup legend. Stiker dari Lemon. Oke, tapi dengan RRQ, konsil terdengar. Konsol terdengar dari sosok seorang Kiboy. Dia nggak mau terburu-buru dan Kyrie. Lagi Kyrie jangan mencuri. Kyrie jangan mencuri. 2 kali dan kesekian kalinya. Berkali-kali ya. Ya, ini sampai bisa kita bilang memang pencuri handal ya. Sangat ya, dari awal loh, bahkan dari spawnnya purple buff yang pertama dan sekarang Yep. bakal bergulir lagi dan harusnya ini akan dikasih ke Skylar. Wow, sangat terperangkap ya. RRQ belum bisa atau bahkan tidak bisa untuk keluar dulu nih ya. Karena kalau mereka mau coba untuk initiate, mereka wajib untuk mengandalkan ejector. Ya. Yep. Dan siapa yang nantinya akan menyambut?
untuk dia. sebagai follow up damage. Oke, Rins punya Sky Piercer sebagai eksekutor, tapi masalahnya untuk menjaga waktu selama itu tuh apakah cukup? Karena kan secara atribut sekarang Onyx lagi unggul di angka 7.400. Ya, dan banyak hero dash juga kan. Mampu bisa melompat. Fossil. Skylar juga bisa. Fossil play. Bahkan coba dimainkan Idok di mana Lutfi berada. Breakfast tetap dikeluarkan. Mereka membuat permasukan dari tim RRQ kebingungan. Dua target yang berbeda dari Keyboy juga harusnya tidak bisa dimakan oleh Keyboy. Karena ada dua tim yang berbeda dan Toy. DPC udah mulai terasa sakit. Idok, DPC dari Sas tidak bisa dibendung. Dan permasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk membalikan kembali kanan Keyboy. Terpuji dengan adanya Sas itu. Satu suara bergerak menuju ke arah bottom lane. Yap, Expanding River juga ya. Ini yang akan kembali membuat siapapun yang nantinya dari atas bakal lebih cepat lagi untuk join the fight. Contohnya Toy, tapi kayaknya dari RRQ mereka nggak kontes ya. Itu Tapi kita Toy-nya, itu lihat Toy-nya. di arah bottom lane mereka mencoba untuk melakukan load dengan zoning out dari Keyboy. Vision yang sangat jelas di mana Keyboy berada. Mata-mata ya Keyboy sekarang ya. Gak apa-apa, ini cuma ngintip doang. Dan Keyboy hanya untuk menzoning terus sehingga pemain-pemain dari RRQ mereka gak bisa keluar terlalu jauh. Mereka dikandangin. Ya, sangat ya. Mau mendekat pun pastinya ada Keyboy nih yang membayang-bayangi juga. Jadi informasi sangat jelas selalu bisa didapatkan oleh pemain-pemain Onyx yang lain juga. Oke. Dan upaya split juga dalam keadaan kayak gini masih belum memungkinkan untuk dilakukan ya. Tinggal Oke. mungkin caranya nge-punish kali ya. Panis ya. Iya Tapi kayak kalau tangkap salah, satu betul. Tapi kalau salah manis di depan lumayan susah. dan atributnya udah terlalu jauh. Jadi kayaknya butuh beberapa momen untuk bisa menemukan titik balik dari RRQ. Ya, mungkin harus ada bantuan base damage ya. Holy Crystal sudah datang dari Suns. Di depan sana permasukan dari tim RRQ. Mereka harus melakukan defensif terhadap dua lane yang berbeda. Bahkan tiga lane. Bahkan coba ditabrak oleh Kyrie. Coba diangkat ejector ke arah belakang. Tapi nampaknya masih ada retribution dan bahkan di belakang sana permasukan dari tim RRQ. Gak bisa menang, dia bisa blasting. Red Drop Toy! Menuju ke arah Skylar. Hampir terting di depan. Gak play terjadi. Skylar still survive dan Onyx berhasil mendapatkan game yang